sosialisasi perikanan dan nanti dilanjutkan pembentukan kelompok ya Pak ya. Oke. Nanti masalah teknis itu nanti kita acaranya sekarang apa sih sebenarnya program pemerintahan di bidang perikanan ya Pak ya. Sesepuh dan sesepuh yang saya hormati, Bapak Ketua RT ya, yang saya hormati serta bapak-bapak sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Pak Coto Susianto, domisili di Desa Jenang sama Margasari. Bapak kenal kelompok Rukun Jaya? Oke, Pokdakan Rukun Jaya itu yang sebelah sana Pak, yang Pak SB hadir. Nanti harapan saya bapak-bapak seperti itu Pak, dalam membentuk kelompok itu nanti berkembangnya seperti di Rukun Jaya itu harapan saya Pak. Kemudian mungkin menjangkau ke sana karena perlu tempat, fasilitas dan sebagainya Pak ya. Jadi kita di lingkungan sajalah, yang penting ada sekretariat ataupun tidak jadi masalah. Yang penting perkumpulan kelompok itu betul-betul berjalan Pak. Yang pertama Bapak sekalian, kenapa perlu dibentuk kelompok? Dasar hukum untuk pembentukan Pokdakan Pak ya, itu namanya kelompok pembudidaya ikan. Itu dasar hukumnya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2012 tentang kelembagaan pelaku utama pelaku usaha perikanan. Pemerintah dengan membentuk keputusan itu, konsekuensinya mesti bantuan Pak. Ya Pak ya, mesti pemerintah dengan menerbitkan surat keputusan itu, konsekuensinya mesti harus memberikan bantuan. Nah, justru itu Bapak sekalian, jadi harapan saya Dinas Perikanan itu dengan dibentuknya Pokdakan itu nanti masyarakat kewajiban kita sudah dipenuhi, kita nuntut haknya ya Pak. Haknya artinya mendapatkan bantuan. Nah, itu karena Bapak sekalian, bantuan yang turun ke masyarakat itu khusus di perikanan itu tidak lewat kepala desa, tidak lewat RT, RW, tidak, tapi lewatnya kelompok Pak. Lewat kelompok. Kelompok Rukun Jaya itu yang menyebarkan juga berkali-kali Pak. Dari indukan gurame, benih nila, lele, induk nila dan sebagainya. Termasuk terakhir kemarin saya ajukan ke kementerian langsung 3 kelompok Pak. Rukun Jaya, Minakaya Salbu, itu sudah kelompok sudah bagus-bagus Pak. Mina Melati, Mandusari kita usulkan ke kementerian, alhamdulillah dapat pakan. Masing-masing kelompok, 3 kelompok ini Pak ya, masing-masing kelompok 1,7 ton Pak pakan. Terus benih lele. Nah, termasuk ini yang baru ini Pak Syarifudin kenapa? Iya. Nah, itu hari apa saya lupa, jam 1 malam bantuan datang Pak. 4, kalau hitungan saya 41.300 ekor nila. Nila bukan nila sembarangan nila. Kalau nila yang beredar di masyarakat itu memang nila yang tidak jelas asal usulnya ya Pak ya. Artinya ibunya kawin dengan anaknya dan sebagainya. Kalau yang dari Sukabumi kemarin itu betul-betul gennya jelas, asal usulnya jelas. Nah, seperti keberadaan BBI ini Bapak sekalian, itu BBI ini disebut BBI lokal. Kalau BBI sentra ada di provinsi, BBI lokal di kabupaten. Ini mestinya BBI ini menyediakan benih dan induk yang unggul Pak, untuk mencukupi ikan-ikan di masyarakat. Karena kalau masuk analisa usaha, ketika nanti bapak-bapak orientasinya bisnis dalam budaya ikan Pak ya, itu harus dihitung Pak, beli-belinya berapa, beli pakannya berapa, terus nanti berapa bulan kita jual dapat untung apa tidak. Mestinya seperti itu Pak. Sekarang ini kan kita ini budaya ikan punya pola asal ada bawang, ada jail, ada ikan mas campur jadi satu. Kalau sudah mulai orientasinya bisnis, mestinya bahasanya monokultur satu jenis ikan Pak. Gurame
lila gitu. Dan harus yang unggul mestinya. Cuma kemampuan pemerintah untuk menyediakan benih itu belum mampu. Memang kalau induk-induk yang unggul di BBI dan anakannya ada Pak Bima. Cuma kan tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat semua itu, dan kita siapkan untuk bantuan-bantuan ke masyarakat dalam bentuk kelompok Pak. Itu. Nah, jadi dalam Kepmen itu ada Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan namanya Pak. Nanti yang kita bentuk ini nanti Pokdakan. Ada Pokmaswas, Bapak dengar Pokmaswas? Cijaluk ini sudah dibentuk kepengurusan Pokmaswas. Memang pengurus Pokmaswas itu jujur Pak lah, kerja sosial Pak, tidak dapat untung, tidak dapat upah, tidak dapat apa ya. Jadi niatnya ibadah lah. Ketika ikan di sungai lestari itu siapa yang menikmati silakan masyarakat semua. Cuma cara penangkapannya tidak boleh disetrum, tidak boleh dipotas. Karena kalau dua perilaku yang dilaksanakan itu undang-undangnya jelas Pak. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 2004 tentang perikanan. Di situ jelas Pak. Kalau masyarakat melakukan penyalahgunaan melanggar dua ketentuan ini, termasuk mungkin jenuh, nyetung, terus aku nih Pak ya. Itu jelas Pak. Sanksinya itu didenda 250 juta dan atau tahanan 1 tahun. Jelas, makanya mohon kepada bapak-bapak Alda itu tangkap saja Pak, nggak masalah. Ini cerita dan kenyataan. Saya sudah membentuk Pokmaswas sampai ke desa saya, asli saya desa Palu, Cigintung Pak. Karena ada Cigintung. Yeah. Nah, di sana itu saya sosialisasi membentuk kepengurusan Pokmaswas Pak. Suatu ketika ada nyetrum, langsung ditangkap Pak sama pengurus Pokmaswas. Dititipkan di Polides. Polides apa Pak? Polisi desa. Zaman dulu, sekarang kan nggak ada. Di perangkat desa itu nggak ada Polides. Diserahkan di Polides. Mungkin saya nggak tahu lah itu yang punya setrum ke Pak Lurah. Mungkin masih belum lah. Dan jelas saya dikembalikan itu. Akhirnya apa Pak? Pak kepala desanya diundang ke desa. Akhirnya kena semuanya. Didenda Pak. Pak desa yang didenda Pak. Sama pengurus Pokmaswas yang masuk ke laporan saya itu 1 juta. Akhirnya uang 800.000 diberikan ikan, tembak lagi di sungai. Dan kemarin terakhir itu 300.000 ekor ikan nilem disebar di Sungai Cimanik yang muaranya ke Cijaluk. Nah, jadi monggo bapak-bapak, silakan pemerintah sampai berpikir sejauh itu. Karena apa? Mungkin bagi bapak-bapak yang mampu bikin kolam, nanam ikan, bisa menikmati ikan juga. Tapi bagi masyarakat yang tidak mampu Pak, nah, dari mana dia dapat ikan? Dia dari sungai-sungai. Dipancing, kalau di jala ya dengan mata jala yang besar dan yang kecil. Jadi saya pesan bapak-bapak sekalian ikut mengamankan Sungai Cijaluk Pak ya. Kita prakteknya itu bisa dilakukan. Laporkan aja Pak. Saya sudah pada saat pembentukan Pokmaswas di desa lapornya kemana Pak? Bisa ke pertama yang di bawah kan ada